Maksudnya apa? Oh, bukan. Oke, baik. Selamat siang semuanya, terutama Pak Kaditya Pradana sebagai dosen pengampu hukum pajak, lalu juga teman-teman saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai hukum pajak. Jadi saya mengambil tema pajak karbon atau bisa dibilang jenis pajak yang baru-baru ini diatur dan baru mau direalisasikan. Jadi judul makalah yang saya ambil adalah analisis yuridis pengaturan pajak karbon di Indonesia sebelum terbitnya peraturan pelaksana. Jadi terkait peraturan pelaksananya memang baru di tahun 2024 akhir ini baru ada dan untuk realisasinya sendiri masih belum jelas. Jadi mengapa ini saya mengambil judul ini? Jadi mungkin kita lanjut saja. Jadi latar belakangnya adalah jadi terkait pajak karbon ini sebenarnya jika kita tarik mundur ke belakang itu ketika mulainya ada negara-negara ini ingin mencari solusi atas emisi gas rumah kaca yang akan membahayakan dunia dalam hal lingkungan. Dalam hal ini misalnya seperti CO2, pemanasan global, global warming ini akan sangat berbahaya bagi keberlanjutan dunia gitu. Oleh karenanya pada 2016 ada perjanjian nasional yang mungkin sering kita dengar yaitu Paris Agreement untuk berusaha mengurangi dampak global warming dan bahaya terhadap lingkungan seperti itu. Nah, Indonesia juga termasuk dari peserta yang menandatangani Paris Agreement dan berkomitmen untuk menurunkan net zero emission atau yang bisa kita kenal untuk menurunkan emisi gitu. Nah, lalu eh, untuk mengakomodir Paris Agreement ini, salah satunya melalui mekanisme pajak, maka Indonesia sendiri mengeluarkannya dalam pasal 13 Undang-Undang HPP yang dikeluarkan pada tahun 2021. Nah, pasal 13 ini menjadi dasar atau peraturan pertama yang mengatur mengenai hukum pajak karbon gitu. Nah, lalu balik lagi tadi hal ini didasari atas perubahan iklim yang menjadi tantangan global. Lalu pajak karbon ini pun juga akan dijadikan sebagai instrumen fiskal hijau karena tujuannya adalah untuk memang untuk green finance gitu. Nah, lalu apa permasalahannya? Jadi permasalahannya adalah ketika masih diatur dalam UU HPP 2021 dalam rentan jangka waktu 2021 sampai 2024 akhir itu masih belum ada peraturan pelaksana sama sekali. Padahal pada dasarnya pemerintah ini merencanakan di 2023 ini sudah terrealisasi. Jadi kita akan melihat apa dampak dari adanya kekosongan hukum ini selama jangka waktu tersebut. Jadi mungkin kita next. Baik, selanjutnya kita ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini adalah pertama bagaimana pengaturan pajak karbon sebelum adanya aturan pelaksana. Lalu yang kedua adalah bagaimana keabsahan yuridis pajak karbon dalam hukum pajak nasional. Baik, sekarang kita mungkin ke posisi hukum pajak karbon terlebih dahulu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dasar hukum pajak karbon itu ada dalam pasal 13 UU HPP nomor 7 tahun 2021. Jadi objek dari pasalnya adalah terhadap emisi karbon dan subjeknya adalah pihak yang menghasilkan emisi. Contoh seperti apa? Seperti industri, pabrik dan sebagainya. Dan tarif minimumnya itu adalah Rp30 per kilogram CO2. Namun pengaturan ini itu masih berupa sebatas norma payung karena dalam pasal 13 ini itu masih diatur secara general atau umum tanpa adanya peraturan pelaksana seperti misal peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya. Jadi belum ada kepastian mengenai bagaimana cara menghitung emisi, siapa yang mengawasi dan bagaimana pemungutannya. Jadi aturan teknisnya ini memang belum ada. Dan kondisi ini itu berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan karena wajib pajak dan otoritas ini tidak memiliki pedoman karena mereka jadi kebingungan karena masih diatur secara general. Nah, inilah yang akan kita bahas apa akibat dari adanya kekosongan hukum seperti ini. Baik, mari kita selanjutnya kita lihat dari sisi kepastian hukum dan asas legalitasnya. Jadi dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap pajak harus diatur dengan undang-undang. Jadi jika kita melihat dari sisi legalitas secara formil, maka sebenarnya pajak karbon ini sudah sah karena sudah ada pengaturannya dalam pasal 13 UU HPP. Tetapi jika kita melihat pada asas kepastian hukumnya, ini tidak terpenuhi karena norma turunannya tidak ada saat itu. Di mana
pasal 13 ini masih bersifat general dan belum ada aturan teknis yang secara jelas mengakomodir. Jadi membuat para pengusaha, para penghasil emisi dan pemerintah ini kebingungan bagaimana untuk menerapkan aturan ini. Dan jangka waktu tersebut tuh terlalu lama gitu ya, bisa dibilang sekitar hampir 4 tahun gitu. Sehingga secara otomatis tidak punya standar untuk menagih. Bahkan juga terdapat potensi terjadinya dualisme kewenangan antara KLHK yang berwenang menghitung emisi dan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memungut pajak. Jadi ini akan berpotensi adanya dualisme ya, karena penghitung emisinya ada di pihak pertama, lalu yang mungut pajak pihak kedua. Nah, kekuasaan hukum ini sangatlah berbahaya. Karena apa? Karena dapat melemahkan percayaan publik, lalu ini menghambat investasi hijau dan menimbulkan sengketa hukum. Jadi dengan adanya range kekosongan hukum ini membuat para investor asing yang ingin berinvestasi atau pengusaha-pengusaha ini belum mau gitu ya, karena belum ada aturan pastinya gitu. Lalu lanjut, jika kita melihat keabsahannya dari yuridis dari hukum pajak karbon ini, sebenarnya jika kita melihat dari secara filosofis dulu ya, jadi pajak karbon ini sudah sejalan gitu dengan prinsip polluters pays principle. Artinya apa? Artinya yang menghasilkan emisi lah yang membayar, yakni siapa yang mencemari harus menanggung biayanya. Lalu jika kita melihat secara yuridisnya, selain UU HPP, pajak karbon juga memiliki dukungan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang mendukung terkait emisi gas rumah kaca untuk pemenuhan net zero emission. Serta pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Jadi memang menarik karena jika kita melihat terkait lingkungan di Indonesia sendiri ini aturannya masih terlihat kurang konsisten dan masih kurang terstruktur mungkin ya. Dan mungkin jika kita melihat dari aspek sosiologis, kebudayaan pajak karbon ini juga selaras dengan komitmen Indonesia dalam NDC untuk menurunkan emisi gitu. Jadi jika kita melihat secara kapsahan yuridis dari sisi filosofi, sosiologis, yuridis itu sudah sah. Namun bukan berarti kapsahan ini tuh otomatis membuatnya efektif. Karena apa? Karena aturan teknis atau turunannya ini belum ada gitu. Jadi memang harus cepat gitu ya dalam setiap undang-undang jika diamanatkan untuk adanya aturan pelaksana, maka jika bisa itu harus secepatnya karena memang ini sangat dibilang sangat lama gitu ya dan berdampak ke berbagai hal. Lalu jika kita melihat secara komparasi internasional, beberapa negara ini bisa menjadi rujukan gitu. Misalnya Swedia menerapkan pajak karbon sejak 91 dengan tarif tinggi hingga 114 euro per ton dan berhasil menurunkan emisi 27%. Lalu Kanada pun juga menerapkan model pajak karbon dengan fleksibilitas provinsi, lalu Singapura juga mulai dengan tarif rendah. Namun jelas roadmap-nya yang naik bertahap hingga 2030. Jadi jika kita melihat dari negara-negara yang sudah menerapkan hukum pajak karbon ini, semua negara ini menunjukkan satu hal. Keberhasilan pajak karbon ditentukan oleh kepastian hukum dan aturan teknis yang jelas, karena mereka aturannya sudah jelas secara teknis juga. Sedangkan Indonesia ini bisa bilang masih tertinggal ya, karena sangat lama gitu untuk menerbitkan peraturan turunan dan bahkan itu sudah melampaui jangka waktu yang direncanakan. Jadi pada waktu itu pemerintah ini merencanakan 2023 ini sudah realisasi. Namun nyatanya PP-nya pun baru keluar di tahun 2024. Jadi ini saat menghambat investasi dan peluang Indonesia untuk untuk meningkatkan investasi hijau gitu ya. Contohnya seperti teknologi CCUS dan sebagainya. Nah, jadi permasalahan utama yang dari saya bahas tadi itu ada dua ya. Pertama ada kekosongan hukum atau vacuum of norms, serta keterlambatan aturan pelaksana. Lalu sebenarnya dampaknya apa sih? Jadi dampak langsungnya itu pertama pastinya adanya ketidakpastian bagi wajib pajak dan otoritas terkait. Lalu ada hambatan investasi hijau yang padahal ini itu bisa menjadi sumber pendapatan negara gitu, karena ini sebuah investasi yang sangat besar. Lalu tiga ada potensi sengketa hukum dan empat tanpa kepastian hukum maka pajak karbon gagal berfungsi sebagai instrumen fiskal hijau. Karena ketika undang-undang yang hanya mengatur secara umum tapi tidak diikuti oleh aturan pelaksana, maka undang-undang ini seperti pincang gitu. Dia tidak eh, seperti apa ya? Seperti hanya akarnya saja namun tidak ada secara teknisnya gitu. Jadi ini bisa dibilang sangat membuat terjadinya adanya ketidakpastian hukum gitu. Nah, karena kosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak, dampaknya itu sangat serius gitu. Karena prinsipnya jelas, hukum tanpa kepastian itu ibarat pedang tumpul, ada tapi tidak berguna gitu selama jangka waktu.
sebelum adanya aturan pelaksana. Lalu kesimpulannya apa sebenarnya dari yang saya bahas ini? Jadi pertama, pengaturan pajak karbon sebenarnya sudah secara sah, secara legalitas formil, karena sudah ada dalam undang-undang sesuai dengan amanah dari UUD yang sebagaimana terkait pajak ini harus diatur undang-undang. Namun pelaksanaannya tidak efektif, terutama dalam jangka waktu dari tahun 2021 sampai 2024. Karena apa? Karena aturan teknisnya ini belum dikeluarkan dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi bisa saya bilang ini sangatlah lama. Lalu kedua, jika kita meninjau dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis, maka pajak karbon sebenarnya sudah sah dan sejalan dengan komitmen internasional dan Indonesia. Tetapi secara praktis, keabsahannya itu lemah akibat tadi adanya kekosongan hukum. Dengan demikian, pajak karbon di periode peraturan pelaksana dapat disebut hukum yang sah namun tidak pasti. Lalu saran dari saya sendiri itu pastinya adalah pemerintah ini harus segera menerbitkan aturan pelaksana dalam hal setiap undang-undang yang mengamanatkannya gitu. Dalam konteks misal pajak karbon ini berupa PP dan PMK yang memang sudah dikeluarkan di tahun 2024, namun yang saya ingin kritisi adalah bahwa untuk mengeluarkan peraturan pelaksana ini yang padahal sejatinya adalah penting itu sangatlah lama atau 4 tahun gitu. Nah, aturan itu harus detail, transparan, dan sinkron juga dengan hukum lingkungan atau PPLH karena ini berkaitan gitu. Dengan begitu, maka pajak karbon bukan hanya simbol komitmen, bukan hanya omongan dari Indonesia yang ingin menerapkan instrumen fiskal hijau atau menerapkan energi hijau, tetapi nyata dengan mendukung secara penuh, bukan hanya undang-undangnya saja, tapi aturan teknisnya ini seharusnya dikebut gitu ya, karena Indonesia ini kebetulan sedang menjadi pusat untuk keberlanjutan energi hijau, misalnya dengan adanya carbon capture and storage dan utilization banyak investor berbondong-bondong ke Indonesia gitu dengan adanya teknologi baru dan untuk melaksanakan teknologi ini dan investasi ini maka Indonesia harus secepatnya membuat aturan teknis gitu dan kemarin sempat terhambat. Jadi begitu sekian presentasi dari saya. Jadi inti yang saya ingin katakan dari makalah saya itu apa? Intinya eh, kekosongan hukum ini sangat berdampak gitu ya. Apalagi terkait hukum pajak. Pajak ini kan sebagai instrumen yang sangat penting bagi pendapatan negara. Jadi dengan masa waktu 4 tahun tadi saya kira itu sebaiknya jangan lagi karena itu saat berdampak pada ekonomi negara dan sebagainya gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa setiap peraturan undang-undangan lalu mengamanatkan aturan turunannya, maka seharusnya pemerintah ini berkewajiban untuk mempercepat gitu ya, bukan malah memperlama dan bahkan melewati rencana atau sangat molor gitu karena ya itulah akibat yang ditimbulkan berdasarkan presentasi saya. Jadi sekian, terima kasih. Mungkin jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa melalui kolom komentar. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya. Namun yang saya ingin katakan adalah bahwa hukum pajak ini sangat penting gitu ya dan harus diatur secara teknis karena cukup complicated. Jadi ini juga untuk mendukung pendapatan negara seperti itu. Sekian, terima kasih.